So come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on. Meeting pada hari ini. Selamat siang, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Pak Aris. Baik Bapak Ibu, kita mulai Zoom meetingnya pada siang hari ini menjelang sore pada materi penyusunan laporan hasil PTK ya Bapak Ibu ya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Pagi. Baik, atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Haris, Widya Iswara kami dari Balai Diklat Pengembangan Pasar. Persilahkan Pak Haris. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa didengar? Bisa. Ya, oke. Bisa. Sekalian, sebentar badai sudah akan berlalu. Pesawat akan segera landing. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong kencangkan ikat pinggang. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Belum pernah naik pesawat. Tolong mungkin apa-apa yang mungkin Bapak Ibu masih ada yang ketinggalan, kumpul tugas ataupun apa, sebelum pesawat turun, ya masih saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu nantinya untuk segera menyusul Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah hampir 2 bulan bersama. Ya, selama 2 bulan Bapak Ibu kita sharing, kita latih Bapak Ibu, ya kita dampingi Bapak Ibu untuk mempraktekkan bagaimana melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Artinya Bapak Ibu tidak hanya sekedar membaca teori tentang PTK, tapi benar-benar kami ajak dan kami dampingi Bapak Ibu untuk melaksanakan langsung penelitian tindakan kelas. Satu hal yang sudah biasa Bapak Ibu, kalau kita belajar bersepeda misalnya, dulu masih ingat Bapak Ibu, apakah kalau kita belajar naik sepeda, apa langsung bisa ready? Apa langsung bisa Bapak Ibu? Beberapa kali jatuh. Ya, Penuh perjuangan. pasti ya butuh perjuangan dan usaha keras, dan bisa jadi Bapak Ibu mungkin terjatuh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, anggap ya Allah. Selama maaf ada pintu kejebles Bapak Ibu.
ya, anggaplah selama mengikuti pelatihan PTK ini itu sebagai bentuk sarana Bapak Ibu untuk belajar dan praktek dengan pendampingan dari kami. Ya, harapan kita pada Bapak Ibu, ya, jadi selesai mengikuti pelatihan ini nanti, paling tidak pertama untuk tahun ajaran depan, karena ini kan semester 1 udah mau selesai, semester 2 bulan Januari ke depan, ya paling cepat ya bisa semester 2 atau mungkin bisa tahun depan. PTK yang sudah Bapak Ibu tulis sekarang ini, Bapak Ibu bisa seminarkan di tempat satuan kerja masing-masing dan bisa dipakai sebagai usulan angka kredit bagi teman-teman yang PNS, atau juga sebagai ajang menulis satu publikasi ilmiah, ya, bagi teman-teman yang non PNS. Karena baik guru PNS maupun non PNS, kemampuan untuk menulis satu publikasi ilmiah ini adalah satu tuntutan sebagai guru yang dituntut mempunyai kompetensi profesional di bidang Bapak Ibu sebagai seorang guru. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada mata diklat kita yang terakhir, yaitu penyusunan laporan hasil PTK. Jadi ending kita, bukti bahwasanya Bapak Ibu mengikuti diklat, mengikuti pelatihan PTK ini adalah Bapak Ibu bisa mengumpulkan laporan hasil PTK, dan saya yakin Bapak Ibu bisa, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti di dalam menyusun PTK ini kita berikan waktu selama 5 hari, ya, dari tanggal 24, 25, 26, 27 dan sampai penutupan tanggal 30, ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu, ya, kerahkan seluruh daya upaya Bapak Ibu, sempatkan waktu Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan laporan PTK ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dari awal kan sudah komitmen untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas selama pelatihan PTK ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi sekarang kita masuk kepada sistematika terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, penyusunan laporan hasil PTK yang Bapak Ibu kumpulkan, tolong mengacu kepada sistematika yang sudah saya share di web e-learning, di mana sistematika laporan PTK ini saya ambil dari buku 4 dan buku 5 revisi PKB Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti sistematika yang sudah saya share ini, ya. Karena inilah nanti akan dilihat pertama kali oleh tim asesor seandainya Bapak Ibu mengusulkan penelitian tindakan kelas ini, ya. Baik, jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu, di sistematika laporan ini, ya, bagian pendahuluan nanti ada halaman judul, ada halaman lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian di bab 1 Bapak Ibu, ya, ada pendahuluan,
di mana ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, nanti kita akan coba lihat masing-masing sub-sub ini ya Bapak Ibu. Kemudian di bab 2 ada kajian teori atau tinjauan pustaka, di mana di sini ada teori X, ada teori Y. X di sini adalah variabel masalahnya, Y di sini adalah variabel tindakannya. Dengan sub-subnya ya. Nah, dengan sub-subnya. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini nanti Bapak Ibu bisa silahkan pakai semacam diagram ataupun alur pola, atau bisa juga memakai satu narasi atau di dalam bentuk deskripsi. Kemudian juga ada hipotesis tindakan. Sekali lagi hipotesis tindakan, bukan hipotesis penelitian ya. Kemudian bab 3 Bapak Ibu ya, metode penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, analisis data, dan indikator kinerja. Nah, Bapak Ibu bab 1, 2, 3 kemarin Bapak Ibu sudah buat ya, walaupun kemarin agak buru-buru ya, Bapak Ibu sudah buat waktu mengumpulkan tugas proposal. Nah, untuk di laporan nanti, jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan ya, kesempatan. Jadi jangan lagi dipikirin yang proposal kemarin ya. Jadi Bapak Ibu berpikir dengan sumber baru, silahkan. Yang kemarin di bab pendahuluan di latar belakang mungkin ada mau ditambahkan karena Bapak Ibu menemukan referensi baru, silahkan ya. Di teori X dan di teori Y yang kemarin mungkin waktu proposal baru sedikit, sekarang Bapak Ibu setelah membaca buku, nyari referensi di internet dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapatkan materi baru, silahkan tambahkan ya. Jadi yang kemungkinan masih banyak Bapak Ibu bisa nambahkan biasanya di latar belakang teori X, teori Y, yaitu teori tentang variabel masalah ataupun teori tentang variabel tindakan. Adapun kalau kerangka berpikir kan sudah kemungkinan tidak banyak berubah, hipotesis tidak banyak berubah. Bab 3 metodologi penelitian juga tidak banyak berubah ya kan, karena itu sifatnya sudah ya boleh dibilang rencana Bapak Ibu yang sudah pastilah begitu ya. Jadi yang mungkin masih bisa banyak berubah, kalau di bab 1-nya ya latar belakang, kalau di bab 2-nya tentang teori X ataupun teori Y. Sekali lagi ya, teori tentang variabel masalah dan teori tentang variabel tindakan. Dengan catatan Bapak Ibu kalau memasukkan tambahan dari rujukan dari sumber lain, ingat Bapak Ibu harus menuliskan dari mana sumber rujukan tersebut. Itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Oke, jadi selama ini Bapak Ibu di bab 3 pada waktu prosedur penelitian sudah melakukan itu, dan kemarin Bapak Ibu juga sudah mengolah data dari hasil prosedur penelitian. Nah, sehingga Bapak Ibu saat ini di 5 hari ke depan ini ya, dari tanggal 24 sampai tanggal 30, Bapak Ibu ini tinggal menuliskan bab 4, yaitu hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian. Di mana di bab 4 ini dipecah menjadi 4 sub Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah hasil deskripsi kondisi awal atau prasiklus. Artinya kondisi sebelum Bapak Ibu melakukan PTK. Nanti kita lihat contohnya Bapak Ibu. Kemudian sub berikutnya adalah hasil deskripsi siklus 1. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai refleksinya.
Kemudian sub yang ketiga adalah hasil deskripsi siklus 2, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi Bapak Ibu, di deskripsi siklus 1, siklus 2 ini hanya berupa data saja dulu. Bapak Ibu tampilkan ya, terutama di pengamatan. Di pengamatan itu kalau perencanaan sudah sama ya, sama dengan di proposal. Pelaksanaan Bapak Ibu tinggal ceritakan saja kemarin waktu Bapak Ibu praktek gimana. Nah, di pengamatan ini, nah Bapak Ibu, di pengamatan ini Bapak Ibu silakan tampilkan data hasil siklus 1-nya ya, untuk di siklus 1. Untuk di siklus 2 juga sama, tampilkan data di siklus 2. Artinya ditampilkan saja, jangan diulas dulu, jangan dibahas dulu, jangan diinterpretasi. Nah, dari data siklus 1, siklus 2 ini, nah nanti Bapak Ibu baru di sub yang keempat, yaitu adalah diskusi hasil penelitian. Nah, di sub diskusi hasil penelitian ini, Bapak Ibu silahkan bandingkan dan bahas data dari hasil siklus 1 dan siklus 2 dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri, ditambah atau diperkuat pendapat pakar dan diperkuat juga oleh hasil pengamatan observer, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu melulu hanya mengutip dari para pakar, tapi harus Bapak Ibu urai sesuai kata-kata Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau bisa ditambah pendapat pakar. Dan Bapak Ibu kemarin kan pada waktu praktek kan ada lembar observasi guru dan ada lembar observasi siswa yang dilakukan oleh observer. Manfaatkan data dari lembar observasi oleh observer itu untuk memperkuat data hasil siklus Bapak Ibu. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu tuliskan di sub diskusi hasil penelitian. Itu Bapak Ibu. Dan di sini ya, usahakan di diskusi hasil penelitian ini bisa mengarah kepada kesimpulan. Artinya sesuai dengan rumusan masalah Bapak Ibu, di diskusi ini harus sudah tergambar sehingga nanti Bapak Ibu mudah untuk mengambil kesimpulannya. Ya. Nah, jadi harus sudah tergambar. Jadi Bapak Ibu bedanya ya. Kalau hasil deskripsi siklus 1, ingat hanya deskripsi. Bapak Ibu hanya tampilkan saja. Data siklus 1 tampilkan saja. Siklus 2 juga gitu, tampilkan saja. Jangan diurai dulu, jangan dibahas dulu. Membahasnya di mana? Yaitu pada sub diskusi hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu baru silakan bandingkan dan bahas data hasil siklus 1 dan siklus 2. Silakan dibahas di sana ya, kemudian baru nanti Bapak Ibu lanjut di bab 5 yaitu simpulan dan saran. Ingat, simpulan harus menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1 ya. Kalau rumusan masalahnya ada 1, berarti ya kesimpulannya cukup 1. Tapi kalau rumusan masalahnya 2, berarti kesimpulannya juga harus ada 2, Bapak Ibu. Boleh dibuat dalam bentuk pointer ya, 1, 2, ataupun dalam bentuk narasi juga bisa, dalam bentuk deskripsi juga bisa. Kemudian sebagai kelengkapan dari bab penyusunan laporan PTK ini, Bapak Ibu silakan cantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Nah, penulisan daftar pustaka di bab 1 dulu pada waktu konsep sudah saya berikan bagaimana cara menuliskan
daftar pustaka dan bagaimana cara menuliskan kutipan dari suatu sumber ya. Tolong nanti dibuka lagi materi di mata diklat konsep PTK, di sana ada. Kemudian Bapak Ibu silahkan lampirkan yang kira-kira Bapak Ibu bisa aja dulu. Misalnya lampiran RPP Bapak Ibu ada kan, kemarin sudah ada. Instrumen penelitian sudah ada, contoh instrumen sudah ada, contoh hasil kerja siswa sudah ada, rekap pengolahan data kemarin ada, ya kan? Foto-foto ada, daftar hadir ada, surat permohonan melaksanakan penelitian ada, surat izin melaksanakan penelitian ada. Khusus untuk berita acara seminar, daftar hadir seminar ini menyusul nanti belakangan saja. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya, sistematika laporan PTK yang nanti Bapak Ibu harus buat. Oke, sekarang kita akan coba lanjut Bapak Ibu sedikit melihat kayak apa sih menuliskan bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba sekarang kita lihat. Bapak Ibu sudah download ya? Ya. Oh ya, ini untuk halaman depan nanti Bapak Ibu bisa copy paste ini ya. Dengan catatan yang tulisan merah ini nanti Bapak Ibu ATM. Apa itu ATM Bapak Ibu? Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu di modif sesuai dengan judul Bapak Ibu. Yang terutama yang warna merah-merah ini ya, penyusun ya Bapak Ibu madrasah sekolah ya, sekolah Bapak Ibu khusus yang SD ya, berarti nanti SD berapa gitu ya. Misalnya SD 2 Denpasar misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, tinggal menyesuaikan saja. Ini juga lembar pengesahan juga silakan disesuaikan. Di sini nanti harus ada tanda tangan kepala sekolahnya, ada kata pengantarnya. Ini Bapak Ibu tinggal copy paste ATM. Nanti yang warna merah-merah ini nanti silakan Bapak Ibu ATM diedit ya. Itu untuk halaman depan. Oke, sekarang kita masuk ke laporan akhir PTK Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan ini sudah Bapak Ibu download ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana istilahnya. Nah, ini ya dari halaman depan, cara menuliskan daftar isi semua sudah ada di sini. Ini pun juga nanti Bapak Ibu bisa ATM. Contoh nanti Bapak Ibu, Pak, gimana Pak cara menuliskan daftar isi supaya rapi seperti ini? Bapak Ibu kalau belum bisa silakan nanti dibuka di YouTube ya. Buka YouTube, cara menuliskan daftar isi secara otomatis. Nah, itu nanti akan ada dipandu di sana sehingga Bapak Ibu bikinnya cepat, mudah dan otomatis. Ya, otomatis, tidak perlu hanya geser satu-satu ya. Oke, nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada abstrak Bapak Ibu ya. Abstrak. Ini contoh abstrak. Bagaimana cara menulis abstrak? Juga di panduan PTK juga sudah ada di sana ya Bapak Ibu. Nanti bisa lihat kembali di sana. Ya. Untuk sementara kalau untuk Bapak Ibu abstraknya cukup bahasa Indonesia saja, tidak perlu pakai bahasa Inggris ya, cukup bahasa Indonesia saja. Nah ini ya bab 1 pendahuluan. Nah ini ya Bapak Ibu, ini soal seni saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu menuliskan begini nanti ya silakan nanti tulis
perbaiki, tulis, perbaiki gitu jadi Bapak Ibu. Ya memang untuk mengisi gini kadang tidak bisa sekali jadi. Rumusan masalah seperti ini ya Bapak Ibu, seperti punyanya Pak Nasirin ini di judul dia ada kata-kata hasil belajar dan aktivitas belajar. Karena ada dua variabel masalah di sana, makanya rumusan masalahnya juga ada dua. Apakah penerapan model ini dapat meningkatkan hasil belajar? Yang kedua, apakah penerapan model ini dapat melaksanakan aktivitas belajar? Rumusan masalahnya ada dua. Ingat, rumusan masalah harus ada pakai tanda tanya ya Bapak Ibu. Berarti nanti kesimpulannya juga harus ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Ada dua ya. Kemudian tujuan penelitian juga sama. Ini tujuan penelitiannya langsung ya. Ini sudah tujuan umum ya. Di sini sudah untuk meningkatkan ini melalui ini ya. Jadi karena ada dua variabel, tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar dengan melalui ini. Yang kedua meningkatkan aktivitas belajar melalui ini. Ya, manfaat kemarin sudah saya tuliskan di konsep minimal itu 4 ya Bapak Ibu ya. Kemarin untuk peserta didik, guru, madrasah dan peneliti sebenarnya minimal harus ada 4 ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sana. Oke. Lanjut bab 2 yaitu kajian teori ataupun tinjauan teorinya. Nah, sekali lagi ya. Ini berangkat dari variabel masalah dan variabel tindakan yang Bapak Ibu tuliskan di dalam judul. Ya. Nah, kemarin di bab proposal bagaimana cara membreakdown variabel masalah. Misalnya kalau hasil belajar itu yang kita bisa pakai sub-subnya apa Bapak Ibu? Nah, misalnya ini ya, pengertian belajar. Apalagi Bapak Ibu? Misalnya ini hasil belajar. Misalnya apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ini adalah sub-sub dari suatu variabel masalah. Pak, bagaimana cara membreakdown sub-sub gitu? Bapak Ibu cari aja sumber rujukan Bapak Ibu ya. Bisa dari buku, bisa dari internet. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ada sub-sub dari sub-sub atau breakdownan dari suatu variabel masalah. Sehingga nanti bisa dituliskan rapi di daftar isi. Demikian juga nanti Bapak Ibu mencari, nah ini ya aktivitas belajar ini adalah variabel variabel masalah yang kedua nanti dicari. Kemudian berikutnya baru ada variabel tindakannya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dicari apa itu dengan sumber referensi yang ada, bisa dari buku, bisa dari internet. Oke, sekarang kita lanjut ke metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian ini saya kira tidak jauh berubah ya, karena ini sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam proposal. Tapi seandainya kemarin proposalnya masih amburadul, ya silakan Bapak Ibu ngikuti pola ini, ya, ngikuti pola ini dirapikan seperti ini, ya. Ini adalah prosedur penelitiannya, ya. Nah, kalau ada gambar ya Bapak Ibu tuliskan rujukannya, mulai dari perencanaan ya sampai refleksi ya, kemudian teknik dan alat pengumpulan datanya apa ya, dan seterusnya sesuai di bab 3.
ya. Jadi ini, jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, indikator keberhasilan. Kalau kemarin yang Bapak Ibu masih bingung, tolong dicek kembali indikator keberhasilan Bapak Ibu. Oke lah, sebenarnya indikator keberhasilan Bapak Ibu harusnya mengacu ke proposal. Tapi untuk laporan ini sesuai dengan data hasil yang Bapak Ibu dapat, silakan dirubah ataupun direvisi juga tidak apa. Ya, logikanya sebenarnya harus mengacu ke proposal. Tapi waduh Pak, kalau kemarin saya lupa di proposalnya saya pasangnya tinggi banget. Sementara hasil saya ternyata kemarin nggak begitu bagus. Boleh, anggaplah ini hanya untuk latihan. Indikator keberhasilan Bapak Ibu diturunkan juga boleh, nggak apa. Yang penting harus Bapak Ibu tuliskan di indikator keberhasilan di sini. Karena nanti acuan dikatakan naik atau tidak naik, atau lanjut atau tidak lanjut siklus nanti dari indikator keberhasilan Bapak Ibu. Oke ya. Nah, sekarang bab 4. Bab 4, Bapak Ibu, yang pertama adalah deskripsi kondisi awal. Silakan Bapak Ibu ceritakan kondisi awal kelas dan sekolah Bapak Ibu sebelum melaksanakan PTK. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, tolong ya, kalau menuliskan atau menjas sesuatu harus berdasarkan data. Misalnya ini, berdasarkan hasil ulangan sebelumnya belum ada siapa gerangan ya, misalnya Bapak Ibu menuliskan sekian persen atau nilainya masih kecil dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu tidak boleh asal, harus merujuk. Bapak Ibu merujuk ini sekian persen, misalnya ulangannya masih kecil, siswa tidak aktif, ataupun ketuntasan belajarnya masih kecil, itu rujukannya apa? Nah nih, Bapak Ibu kan bisa lihat nih, lihat lampiran sekian, hasil ulangan harian. Nah, jadi Bapak Ibu harus ada rujukan, jadi tidak asal mengata-ngatai, oh kemarin jelek, ini gini. Nah, jadi tidak asal, tapi harus berdasarkan data, harus ada datanya ya Bapak Ibu. Oke, nah kalau sudah Bapak Ibu cerita kondisi awal, nah baru Bapak Ibu masuk ke deskripsi hasil siklus 1. Sama, mulai dari perencanaan Bapak Ibu tuliskan, mulai dari pelaksanaan Bapak Ibu ceritakan kemarin waktu Bapak Ibu praktek di kelas ya. Kemudian hasil pengamatan. Jadi kemarin kan mengajar iya, tatap muka iya, langsung pengamatan dan langsung tuliskan ini Pak, ini dapat dari mana? Ini dapat dari pengolahan data Bapak Ibu ya. Nanti kalau bisa ditampilkan dalam tabel seperti ini. Setelah dibuat dalam tabel, nanti bisa juga dibuat dalam bentuk diagram pie ya. Setelah pengamatan, habis itu refleksi. Ternyata hasil refleksi masih dijumpai untuk di siklus 1, masih dijumpai beberapa kelemahan atau kendala seperti ini Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, di siklus 1 pada umumnya di refleksi ini memang masih banyak kendala-kendala ataupun apa itu kelemahan. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi tolong di siklus 1 itu satu hal yang biasa kalau toh masih ada kelemahan atau kendala. It's okay, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tuliskan deskripsi hasil siklus 2. Silakan caranya sama.
kapan itu dilaksanakan, ya rencanaannya, pelaksanaannya gimana kemarin, ya dari sini, ya kemudian sampai ke penutup, dari kegiatan awal sampai penutup ya. Kemudian pengamatannya gimana, ya ditampilkan di sini, ya. Ini hasil siklus 2 ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, di siklus 2 ternyata refleksinya sudah atau hampir tidak ada kendala atau hambatan. Mengapa? Karena kan sudah diperbaiki dari hasil refleksi yang pertama. Ini yang istilahnya siklus yang baik, yang bagus seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di siklus 1 masih ada hambatan kendala, kalau di siklus 2 usahakan sudah tidak ada ya. Nah, kemudian sini ya refleksinya sudah hampir-hampir tidak ada. Nah, sekarang diskusi hasil penelitian. Nah, disinilah saatnya Bapak Ibu membandingkan hasil siklus 1, tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Satu alinea ya. Kemudian alinea kedua Bapak Ibu tampilkan siklus kedua. Nah, baru di alinea ketiga Bapak Ibu bandingkan hasil dari siklus 1 dan siklus 2. Tampilkan dalam bentuk tabel, tampilkan pula dalam bentuk grafik. Boleh grafik batang seperti ini atau dalam bentuk diagram pie juga boleh. Logikanya antara siklus 1 dan siklus 2 Bapak Ibu harus mengalami kenaikan. Jangan sampai siklus 1 dan siklus 2 sama, atau bahkan siklus 2 lebih jelek daripada siklus 1. Nah, itu nanti nggak berhasil PTK Bapak Ibu ya. Logikanya tolong siklus 2 harus lebih baik dari siklus 1. Begitu ya Bapak Ibu, sehingga diagramnya harus naik gitu ya. Nah, sehingga nanti dari tampilan tabel dan diagram inilah Bapak Ibu membuat sebuah kesimpulan ya, artinya data yang mengarah kepada kesimpulan, tapi jangan dibunyikan kesimpulan dulu ya. Ini caranya bagaimana? Dari grafik di atas memperlihatkan bahwa ya dari hasil siklus 1 memperlihatkan adanya bla 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 kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu tampilkan. Nah, baru nanti Bapak Ibu rangkum kembali pada bab ke-5 yaitu penutup. Nah, jadi boleh penutup pakai model 1-2 seperti ini, pointer, atau dibuat dalam bentuk narasi deskripsi juga boleh. Nah, ini di rumusan masalah ada 2, ini kesimpulannya juga sudah ada 2, berarti sudah pas. Ya, sudah pas Bapak Ibu. Adapun saran Bapak Ibu ya silakan minimal bagi guru yang bersangkutan, bagi peneliti lain, dan mungkin juga secara umum ya. Silakan Bapak Ibu nanti sarannya apa, boleh bisa di ATM seperti ini. Ya, ini daftar pustaka. Ingat ya, daftar pustaka itu dari apa itu abjad yang paling awal di atas, kemudian ke bawah sampai huruf abjad berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi untuk daftar pustaka ini nanti ada model apa, APA atau MLA, atau daftar pustaka menurut pedoman PUDI ya, PUEWI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu yang terbaru juga bisa. Itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana menuliskan laporan PTK, laporan hasil PTK angkatan 5 untuk kali ini. Jadi triknya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan nanti mempunyai waktu tanggal sekarang 24,
25, 26, 27, 28, 29 sampai 30 masih boleh. Jadi caranya ya Bapak Ibu, kalau 24 kerja, misalnya tanggal 24 sekarang kerja, silakan save. Besoknya tanggal 25 kalau kerja, tolong di copy filenya. Diklik kanan, copy, kemudian dirubah file name-nya ya. Draft laporan PTK tanggal 25. Bapak Ibu silakan kerja. Selesai tanggal 25 selesai simpan. Besoknya tanggal 26 mau kerja, tolong di copy lagi. Di copy dulu baru di rename. Silakan kerja Bapak Ibu, selesai. Kalau sudah silakan dikasih rename draft laporan PTK tanggal 26. Besoknya juga begitu. Di file kerja draft laporan PTK tanggal 27. Nah, artinya apa? Kalau ada apa-apa, jadi kalau Bapak Ibu nulis jangan sekarang nggak cocok del. Jangan begitu. Nanti kalau misalnya ternyata Bapak Ibu perlu data yang Bapak Ibu del, nanti Bapak Ibu akan mengalami kesulitan. Jadi tolong sekali lagi ya. Jadi tanggal 24 kerja disimpan file name draft laporan tanggal 24. Tanggal 25 kerja di copy dulu, selesai simpan draft laporan PTK tanggal 25. Draft PTK tanggal 25 sampai draft PTK tanggal 30. Baru nanti setelah selesai sempurna, Bapak Ibu kirimkan melalui web yang sudah kita siapkan dengan judul laporan akhir hasil PTK angkatan 5 dengan dikasih nama Bapak Ibu dengan halaman depan yang sudah ditandatangani dan distempel oleh Bapak Kepala Sekolah dan distempel sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Ya, saya kira begitu. Silakan kepada Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Acungkan tangan Ibu. Ya. Acungkan tangan Ibu Fitria, silakan. Ya. Untuk lampiran itu di pekerjaan siswa, apakah untuk semua siswa dilampirkan? 22 Ya, Ibu, siswa maka dilampirkan. Satu saja untuk Ya, contoh. Pak. Oke. Maksudnya untuk 22 siswa itu pekerjaan itu semuanya dilampirkan. Satu saja Ibu, untuk kerjaan siswa satu saja. Oke? Oh iya, ya Pak. Nah, Terima kasih Pak. ada lagi Bapak Ibu? Untuk lampiran itu kan Bapak Ibu sudah ada, RPP sudah ada, instrumen sudah ada, kan tinggal copy paste aja, taruh di lampiran. Ingat, tapi nanti dikasih kode ya. Lampiran 1.2 tentang apa? Lampiran 2.2 tentang apa? Jadi begitu Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Untuk diagram batang itu Pak, berarti harus kita satukan dia ya. Untuk klasikal aja kita taruh diagram batangnya ya. Kayak contoh ini untuk hasil belajar sama keaktifannya saja ya. Seandainya itu yang kita teliti Pak ya. Gimana Ibu Sri? Nggak jelas? Untuk diagram batangnya itu saya lihat di sini berarti yang kita buat itu adalah hasil belajar sama aktivitas saja. Misal kok 2 itu yang kita ini. Iya. Sesuai dengan variabel masalah yang ada di judul Bapak Ibu. Berarti 1 diagram batangnya. Hasil belajar dan minat berarti tampilkan diagram atau tabel hasil belajar dan minat. Kalau di judul hasil belajar dan motivasi, tampilkan diagram tabel hasil belajar dan motivasi.
Kalau di judul hasil belajar dan aktivitas belajar, tampilkan itu. Di judul kemampuan siswa, tampilkan itu. Ya, jadi sesuai dengan judul yang ada di dalam Bapak Ibu. Kemarin ada ya rasanya kemampuan membaca, menulis, berarti ya tampilkan hasil belajar kemampuan membaca dan menulisnya, silakan ditampilkan. Ya.